Jemaat GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, di minggu yang terakhir di bulan Juni ini kita masih bisa bertemu meskipun hanya melalui ibadah online, dan ini merupakan satu anugerah ketika kami masih bisa diberikan kepercayaan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena saya percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dan kasih-Nya selalu baru, kasih-Nya selalu indah. Dan terlebih adalah karena Tuhan selalu setia kepada setiap kita. Dan kita bersyukur kita masih boleh memiliki keluarga yang saat ini ada bersama-sama dengan kita berkumpul. Boleh saling memperhatikan satu sama lain, memiliki banyak waktu untuk bersekutu bersama-sama. Sehingga kasih dan persaudaraan di dalam keluarga itu semakin erat, semakin indah. Semua saling mengerti satu sama lain dan semua saling dibangun di dalam kehidupan rohaninya. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, karena kami tahu bahwa saat ini kami belum bisa bertemu secara langsung di dalam gedung gereja, tetapi kasih Tuhan mempersatukan hati kita. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan, baik yang ditransfer melalui OVO atau rekening BCA. Semuanya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan, semuanya diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya terbatas ketika kita memberikan, tetapi ketika kita hanya bisa memberikan doa, itu juga menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua jemaat yang berulang tahun di bulan Juni. Biarlah Tuhan Yesus semakin menunjukkan kasih setianya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini kami ingin tetap ada Tuhan di dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Namun Tuhan ada begitu halangan, ada begitu masalah Tuhan di luar sana Tuhan, yang sering menghalangi Tuhan untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami di rumah saja Tuhan, meskipun kami hanya melihat tayangan melalui online Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menantikan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena semua yang terjadi saat ini Tuhan semakin membuat kami mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diberkati, hidup kami semakin dikuatkan. Kami boleh saling memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kami Tuhan. Dan kami boleh semakin Tuhan diperkaya dengan kasih dalam persaudaraan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi ibadah kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami Tuhan, keluarga-keluarga dari seluruh jemaat GBI Taman Permata dan juga Sentra Karawaci, semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, semua diberkati Tuhan. Semua boleh merasakan kasih Tuhan dan semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau boleh sedikit menggerakkan tangan, kaki, badan kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Indahnya hidup bersama dengan Dia. Jangan ragu-ragu untuk menggoyangkan badan. Katakan, indahnya hidup bersama.
nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita terlebih untuk menyembah Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Dan kita juga mau membuka hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Sempat terpikir oleh saya antara Tuhan dan COVID. Dua-duanya sama-sama tidak terlihat oleh kasat mata. Tapi ada satu perbedaan besar yang terkadang membuat manusia lupa. Mungkin kita cenderung lebih takut kepada COVID, sementara kita mengabaikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita lebih takut kepada Tuhan, lebih menghormati Tuhan. COVID adalah seperti penyakit flu lainnya, influenza, demam berdarah, malaria, tipes atau apapun. Hanya saja bedanya saat ini belum ada obat atau vaksinnya. Yang bisa menyembuhkan kita adalah imunitas kita. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia dapat memberkati kita. Dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Dia punya lebih banyak kelebihan dibanding COVID. Dan satu hal, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan kita, yang tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Dia yang selalu melihat tetesan air mata kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam pikiran kita, itu disediakan Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memang harus waspada terhadap COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Kita harus menjaga diri kita untuk orang lain, menjaga diri kita untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Namun satu hal yang terbersit dalam pikiran saya, bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan lebih banyak dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau memuji-muji Tuhan kita yang setia. Kita mau memuji-muji Tuhan yang mulia. Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setianya. Tuhan yang selalu menyatakan setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak sanggup, kita ketakutan, kita khawatir, kita gelisah, kita cemas. Namun ada satu pribadi yang pada pagi hari ini mau melawat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia mau melawat setiap kita. Dia mau menunjukkan kasih setianya lebih lagi dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sudah menunjukkan kasih setiamu, kesetiaanmu Tuhan. Kami bersyukur. Oh Yesus, Kau yang termulia. Haleluya.
Engkau yang selalu setia Tuhan. Seperti fajar pagi mereka Tuhan, yang tidak pernah terlambat Tuhan untuk terbit Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Siapa silakan hamba. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan, pada saat pagi ini Tuhan, kami bersuka cita dan kami bersyukur atas lawatan Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Meskipun kami tidak bersama-sama, tapi kami tahu roh kami Tuhan satu di dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin merendahkan hati kami. Kami berkeluarga ingin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan, apa yang Kau ingin berikan kepada kami. Biar semua Tuhan keluar daripada firman-Mu sendiri Tuhan. Tutup bungkus kami semua dan kuasa Roh Kudus. Jauhkan kami Tuhan dari segala kecongkakan. Jauhkan sekali kami Tuhan untuk segala sesuatu yang tidak berkenan daripada Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami Tuhan akan duduk tenang dan teduh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Lama kita tidak berjumpa. Saya tahu saya kangen sama saudara-saudara di GBI Taman Permata maupun GBI Sentra Karawaci. Sudah lama kita tidak bertemu karena saya di lockdown di Kendari saudara. Jadi saya juga nggak bisa pulang ya. Nah saat ini kita sukut bersuka cita karena kita lihat bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan dan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan kita sampai hari ini juga kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan tema tentang keluarga saudara. Tema keluarga yaitu kasih persaudaraan. Kita akan lihat di kasih persaudaraan ini dibuka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya. Nanti kita akan baca saudara bersama-sama Kisah Rasul 2 ayat 41. Amin. Yang di rumah sudah buka firman-Nya? Ya, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kita stop sini dulu. Jadi ini kita akan melihat satu cerita dalam Kisah Rasul
di mana Dr. Lukas menuliskan ini, ya, bahwa ada satu cerita di mana waktu Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan ke surga, dia terangkat ke surga dan dia memberikan suatu perintah kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Sehingga murid-muridnya itu, saudara, menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, sehingga dia berkata sewaktu Petrus, di sini ceritanya Petrus berkhotbah, saudara, dan 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Nah, ini cerita tentang itu, saudara, ya. Jadi Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ke bawah tentang jemaat yang mula-mula. Jadi apa kelebihan daripada jemaat yang mula-mula? Ya, dia ada satu kelebihan, saudara. Pertama, ya, nanti kita lihat slide-nya, ya, saudara. Bertekun, ya. Jadi jemaat mula-mula ini bertekun, saudara. Satu, bertekun dalam pengajarannya. Ya, kita lihat di ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Bertekun, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada kelebihan daripada jemaat mula-mula itu. Mereka bertekun, saudara. Bertekun itu apa, ya? Bertekun itu bagaimana? Bertekun itu bukan cuma sabar, saudara. Ya, bertekun itu kita melakukan yang sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Meskipun kita tidak tahu waktu yang berapa lama, ya, sekalipun hasilnya belum terlihat, kita tetap setia. Ya, bertekun, saudara. Ya, kenapa? Karena kita orang yang bertekun itu punya tujuan. Sebelum tujuannya tercapai, dia akan terus-menerus melakukan sesuatu, saudara, sampai itu tercapai. Nah, jemaat mula-mula bertekun dalam apa? Bertekun pertama tadi dalam pengajaran. Ya, jadi dia akan bertekun terus dalam pengajaran Tuhan, yang ayat 42 tadi, Kisah Rasul bertekun. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk apa, ya? Untuk apa mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan mereka dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka bertekun, ya, sesuatu yang terus-menerus dilakukan dengan satu tujuan, saudara. Itu bertekun, ya, terus-menerus. Nah, dia sekarang dalam hal pengajaran, mereka bertekun. Jadi jemaat yang 3.000 ini, yang sekali Petrus berkhotbah dan 3.000 itu mengenal Tuhan dan mengakui Tuhan Yesus, mereka sekarang dalam posisi bertekun, saudara. Ya, bertekun dalam pengajaran. Nah, kita ini anak-anak Tuhan juga harus bertekun. Kenapa? Karena kalau kita mau pintar, kita sekolah bisa. Saya, saudara-saudara anak-anak kita, dari TK sampai SMA, sampai kuliah mungkin, sampai mungkin S2, S3, jadi pintar, saudara. Bisa. Ya, ilmu pengetahuannya pintar. Tapi untuk bijaksana, kita harus bertekun belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mengajar kita pintar, tapi mengajar kita jadi bijak. Karena dia mengajar kita bagaimana kita harus hidup, ya. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup, kata Rasul Paulus. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Jadi firman Tuhan, kalau kita bertekun mempelajari firman ini, kita akan jadi orang bijaksana. Ya, kita akan tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Kita tidak bisa menjadi orang pintar saja. Kalau orang pintar gampang ketipu, ya. Tapi orang berpengalaman, dia lebih tahu harus bagaimana. Nah, di Alkitab kita diajar bagaimana kita harus bertekun tentang firman Tuhan supaya kita tahu hidup itu bagaimana. Bagaimana menghadapi hidup ini. Bagaimana mengatasi kehidupan kita. Kita tidak bisa belajar di sekolah. Yang kita bisa belajar hanya dari membaca firman. Jadi bertekun kepada firman Tuhan itu penting, saudara. Jadi jemaat mula-mula bagaimana dia membuat persekutuan itu dengan satu bertekun, membaca firman dan terus belajar tentang firman. Kita harus belajar tentang firman. Karena di sini kita belajar menjadi bijaksana. Jadi saudara-saudara, jika hidup kita suami harus bijaksana. Ya. Di rumah tangga kita suami enggak boleh pintar, cuma pintar, saudara. Tapi kita harus bijak. Bagaimana menjadi seorang bapak? Kita juga harus bijak kepada anak kita. Kita tidak bisa cuma modal marah-marah atau kadang kita hanya memberikan harta kita. Tidak, yang dibutuhkan adalah kita harus bisa bijak. Bagaimana menjadi seorang bapak? Ya, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Ya, kedua juga saudara, kami sebagai istri bisa belajar juga dari firman. Bagaimana menjadi seorang istri yang bijak? Dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Tidak bisa kita hanya membaca artikel-artikel saja. Itu sedikit, saudara. Tapi kalau ini saudara membaca firman Tuhan, kita bertekun kepada firman-Nya, kita tentu tahu bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana seorang wanita,
bagaimana menjadi seorang ibu yang bijak, ya, belajar dari firman Tuhan. Termasuk anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini penting. Saudara juga perlu bijak, karena bergaul butuh bijak. Mencari teman butuh bijaksana. Tidak boleh sembarangan. Kalau saudara-saudara sembarangan, kita berteman, kita bergaul, saudara tidak bijak. Anak-anak muda ya, kalau mau bijak, baca firman, tekun, pelajari firman. Itu yang pertama saudara. Jadi kita belajar bagaimana tekun untuk mempelajari firman, supaya kita bijaksana. Ya. Hal yang kedua, bertekun dalam pemberian. Ya. Ayat yang ke-44, saudara bisa baca di ayat ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kalau kita ingin bersaudara, pertama kita belajar firman, tekun, kedua tekun memberi, ya, tekun. Nah, di sini pelajarannya sepertinya seakan-akan ini komunis. Ya, kalau kita belajar sebentar, kok harus dibagi rata. Jual semua, bagi rata. Jual semua. Itu pelajaran, kalau saya belajar di SD dulu, itu komunisme saudara, sosialis. Tidak, ya, tidak sama. Karena kalau sosialis atau komunisme, itu dia dipaksa memberi. Dia dipaksa memberi. Karena apa? Aturan daripada suatu negara. Ya, negara mengaturkan kita tidak boleh ada yang lebih kaya, semua sama. Itu aturan undang-undang saudara. Tetapi kekristenan di sini bukan itu. Kenapa dia memberi? Karena ada dorongan Roh Kudus. Amin saudara. Ini kejadian setelah hari Pentakosta. Setelah curahan Roh Kudus, murid-muridnya menjadi suka memberi. Ya, sampai dia merelakan seluruh hartanya untuk dibagikan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu dorongan Roh Kudus. Saudara kalau bisa memberi, saya bisa memberi bukan karena keinginan kita, harus dorongan dari Roh Kudus. Makanya waktu kita memberi dengan sukacita. Ya, bukan dengan satu tujuan ataupun paksaan. Ya, kita tidak boleh dalam kondisi begitu. Bertekun memberi di sini, kenapa kita harus memberi? Pertama, memberi itu perintah Tuhan. Ya, karena berilah, maka kamu akan diberikan. Ya, kalau kita lebih baik memberi daripada kita meminta. Jadi ini adalah perintah. Kalau kita melakukan, kita harus bertekun dalam memberi, itu karena itu perintah. Kedua, kenapa kita harus memberi? Karena kita mengasihi. Amin saudara? Karena Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Kalau saudara bisa peduli sama sesama yang lain, itu alasannya satu, memberi hanya karena kita ingin mengasihi. Ada dorongan mengasihi dari diri kita, makanya itu timbullah kata-kata kita ingin memberi. Apa yang bisa dilakukan? Baik itu jasa, kita memberikan barang, memberikan uang kita, atau memberikan kita nasihat, itu semua bisa kita lakukan. Kalau ada dorongan Roh Kudus. Amin saudara? Ada dorongan Roh Kudus, dan itu juga perintah Tuhan, dan itu timbul karena kita mengasihi orang lain. Karena itu juga perintah Tuhan. Nah, apa yang ketiga? Memberi di saat Tuhan memberikan satu, yang poin ketiga adalah bukan dari kelebihan kita. Marilah kita memberi dari kekurangan kita. Kalau memberi dengan kelebihan kita biasa. Orang punya banyak uang, bisa kasih orang lain, itu biasa. Karena dia memberi dengan kelebihan. Tapi bagaimana seorang yang janda miskin, kata Tuhan dia hanya memberikan 2 peser uang perak, ya uang perak ya. Dia mempersembahkan dengan ketakutan, ya, dengan malu dia takut. Dan Tuhan bilang, ini yang berkenan kepadaku karena dia memberi dari kekurangannya. Kalau kita ingin memberi, jangan berpikir kita harus berlebih dulu. Karena Tuhan ingin dari kekurangan kita lah, kita juga mau memberi. Ya, kalau kita hari ini tidak punya, tapi tetap ingin berbagi, itu kehendak Tuhan, saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan dorongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan itu bisa kita lakukan karena kita ingin mengasihi. Kalau kita memberi dengan kekurangan, ya. Kenapa itu bisa dilakukan? Tentu karena kita satu, ingin menaati firman Tuhan. Itu karena itu perintah Tuhan. Amin saudara. Jadi yang poin kedua, bagaimana kita setia, taat, dan tekun memberi, ini poinnya saudara. Nah terakhir saudara yang ketiga, kita baca yang ketiga saudara. Bertekun dalam persekutuan, ya 46 sampai 47. Dan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji-muji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bertekun dalam apa saudara? Persekutuan. Kita sering berkumpul saudara, kita cuma sering berkumpul, badannya kita ada kumpul. Kita kumpul di gereja kumpul, tapi tidak ada satu tujuan yang sama. Itu bukan persekutuan. Kita di rumah, bapak pulang kerja, masuk rumah, istri dari mana kegiatan arisan atau apa ya, dia pulang, anak dari sekolah pulang. Tapi sampai di rumah, apakah kita ini bersekutu? Tidak, kita hanya berkumpul. Jadi ada bedanya berkumpul dengan bersekutu. Tuhan yang ingin kita harus bertekun dalam persekutuan. Nah, persekutuan itu artinya saudara, saya baca di kamus ya, bukan kumpul-kumpul aja ya. Jadi bukan cuma berkumpul tapi bersama. Jadi ada dua orang atau lebih ya, sepakat ya untuk maksud dan tujuan yang sama. Jadi satu tujuan yang sama. Jadi orang kalau dibilang persekutuan itu kita berkumpul, kemudian kita sepakat untuk melakukan satu tujuan yang sama. Keluarga itu akan menjadi suatu persekutuan kalau keluarga itu sudah punya kesepakatan. Ya, bukan cuma kumpul pulang rumah, tidur, besok pagi jalan lagi, bukan. Itu perkumpulan saudara, termasuk gereja juga, itu perkumpulan. Kita cuma datang ke ibadah, ya, kemudian habis itu pulang, dan kita hanya masing-masing, itu perkumpulan, bukan persekutuan. Kita kalau bersekutu, kita harus menyatu, hidup kita bersatu, hati kita bersatu, dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Tentu kehendak Tuhan. Nah itu dia saudara. Jadi kita di sini diajar dengan mula-mula bagaimana kita tekun dalam persekutuan. Bukan perkumpulan. Ya, bukan cuma kumpul sama-sama. Sekarang kita tahu bahwa gadget HP kita ini menjadi dosa. Kenapa? Kita kumpul semua pakai HP masing-masing. Tidak punya tujuan yang sama, tidak ada kesepakatan. Saudara, mari kita lihat coba saudara-saudara. Dalam keluarga kita itu berkumpul atau bersekutu. Kita harus punya waktu, ya, bersekutu, bersama-sama sepakat, berdoa lebih baik, ya bikin mesbah itu jauh lebih baik. Kita sepakat, luangkan waktu kita semua, ya anak-anak, ya terutama anak, ibu-ibu, bapak, kita harus taat dengan firman ini. Jemaat mula-mula melakukan namanya bertekun dalam persekutuan. Dan gereja kita pun demikian. Kita nanti kalau sudah bisa kumpul sama-sama lagi, kita jangan cuma ngumpul saudara. Ayo kita bersepakat, amin, melakukan pekerjaannya. Punya sepakat satu tujuan pekerjaan Tuhan. Jangan cuma kumpul-kumpul, amin saudara. Sehingga Tuhan bilang katanya akan menambah jumlahnya. Tapi kalau kita cuma ngumpul-ngumpul, ya kita doa-doa, kumpul, sementara si ini doa ke sana, pikirannya ke sana, itu tidak sepakat saudara. Tidak ada kesepakatan. Kita harus bersepakat, bersekutu, menjadi satu persekutuan. Ya, itu kerinduan kita sama-sama. Amin, saudara. Nah, sekarang saudara-saudara di rumah, ya, lagi sekarang Covid, kesempatan kita ini banyak membuat persekutuan dalam rumah tangga kita. Karena Tuhan memaksa kita untuk tetap di rumah, ya kan? Tapi jangan di rumah, akhirnya cuma nunggu bagaimana nih, semua orang cuma cari kesibukan masing-masing, tidak ada kesepakatan. Jadi saudara sini kita harus ya punya kesepakatan tuh. Kedua, setiap orang harus mengambil bagian dalam persekutuan itu. Berarti orang yang di dalamnya harus mengambil bagian, bukan jadi penonton. Semuanya dalam kesepakatan kita dan membuat persatuan itu, kita harus ada, setiap orang ambil bagian. Bapak ambil bagian, ibu bagian, anak-anak, semua orang harus, termasuk kita. GB Taman Mata atau Sentra Kawaci atau saudara-saudara yang di rumah, yang mungkin gerejanya lain, harus ambil bagian di gereja kita masing-masing. Tidak boleh, kalau enggak kita tidak artinya tidak tekun dalam persekutuan. Ya, kita cuma kumpul jadi bagian, tapi kita ngambil bagian saudara. Kita coba lihat ayatnya, Filipi 4 ayat 14 ya. Namun ini si Paulus bilang, namun baik juga perbuatanmu, ya dia memuji saudara orang jemaat di Filipi, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan saya, dalam kesusahanku. Jadi jemaat Filipi mengambil bagian dalam pelayanan,
dari Rasul Paulus. Jadi kita harus semua mengambil bagian, baru kita disebut persekutuan. Ya saudara, kemudian persekutuan itu juga harus dengan hati yang gembira. Tidak bisa kita dengan hati yang tidak tulus hati. Tidak akan terjadi saudara namanya persekutuan kalau kita di dalamnya dongkol saudara. Kita kesel satu sama lain, ya. Tidak ada kesepakatan saudara. Ya, kita harus ambil bagian dengan hati yang gembira dan hati kita tulus, ya. Ayat ini mengatakan begitu. Mari kita lihat bahwa persekutuan itu penting, ya, di gereja maupun di rumah tangga kita. Kita nggak boleh cuma tukang kumpul sama-sama gabung tapi punya niat masing-masing. Tidak boleh. Tujuan kita adalah satu, kerajaan surga. Kalau kita di sini tugasnya tugas surga. Amin saudara. Kalau kita di dunia, oh Pak, iya kita sedang melakukan tugasnya. Itu tujuan. Di sini ada dua tipe manusia saudara. Ya, satu tipe manusia rutin. Ya, pengkhotbah juga bilang, semua ada yang baru, diulang aja pagi, siang, malam, besok pagi lagi, siang, malam. Saudara mau berputar hidup dengan rutinitas begini? Tapi anak Tuhan tidak boleh berputar begini saudara. Berputar terus sampai umur 60, berputar lagi terus, tidak ada yang dilakukan. Anak Tuhan harus bergaris. Bagaimana bergaris? Kita harus punya tujuan. Tujuannya perintah Tuhan. Saya pasti dikasih Tuhan tujuan. Saudara juga pasti tujuan. Anak-anak kita juga dikasih satu tujuan Tuhan yang ditaruh. Ya, itu destiny kita harus. Ya, kita kalau di dunia ini kita bergerak untuk mencapai tujuan itu. Tujuan Allah, ya, tujuan yang Tuhan kasih bagi kita. Baru kita bergaris, hidup ini ada artinya saudara. Bergaris ke satu tujuan, kata Paulus apa? Mahkota. Amin saudara. Kalau kita hanya jadi hidup cuma berputar saudara, mengulang terus setiap hari, saudara tidak, mungkin ini pilihan yang tidak akan gunanya buat kita cuma menunggu mati. Tapi kalau kita mencapai tujuan, Rasul Paulus bilang, aku melari. Aduh, semangat sekali hidup kita, amin saudara. Bukannya kita mau melari, mencapai tujuan itu saudara. Kita akan lebih bermakna hidup kita. Kalau kita masuk kepada tujuan Tuhan, makanya persekutuan itu penting. Yang tadi dengan makna yang benar saudara, bersepakat berarti mencapai tujuan, ya tujuan Tuhan. Jadi kita nggak boleh berkeluarga asal berkeluarga, kumpul-kumpul, bergereja juga kumpul-kumpul, nggak boleh. Kita harus menjadi satu persekutuan. Amin saudara, dengan sukacita dan tulus hati, kata Tuhan. Yang terakhir saudara, persekutuan harus berdampak. Ya, persekutuan kita ini harus berdampak. Keluarga kita juga harus berdampak. Anak kita akan lebih baik kalau kita suami istri berdampak. Bapak ibunya. Karena apa, seperti kita banyak belajar, anak hanya mencontoh kita sebagai bapak dan ibu. Saya malas, anak kita pasti malas. Kita ngomong kasar, anak kita pasti ngomong kasar. Tapi saya rajin, anak saya pasti lebih rajin. Tentu dengan ajaran yang benar ya. Ya. Kalau rumah berantakan, anak kita pasti berantakan rumahnya. Itu sudah pasti saudara. Hampir 90%. Tidak menghakimi. Karena mencontoh, anak kita itu contoh. Kita ini sedang menjadi tontonan hidup untuk anak kita. Amin saudara. Tontonan hidup. Nah, kita harus berdampak. Persekutuan kita, ketekunan kita dalam persekutuan harus punya dampak. Ada perubahan yang harus kita lakukan. Tidak bisa persekutuan kita hanya berjalan seperti perkumpulan, tapi dampak tidak ada. Kita harus berdampak. Keluarga kita berdampak, gereja kita berdampak, dan hidup kita harus berdampak. Ya, di sini jemaat mula-mula sudah kasih contoh saudara. 3 hal. Ya. Nah, sebagai menutup kita lihat video. Ini kita lihat bahwa contoh bahwa persekutuan keluarga berbeda. Ini dampak daripada satu persekutuan dalam satu keluarga saudara. Bersekutu, ada persekutuan atau hanya berkumpul. Ya, kita lihat di videonya. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared.
is for us to forget how to love. Apa? Cek mana? Lê, 食飯。 How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 爸爸，你做咩啊？爸？ 仔，一步一步嚟，你一定得嘅。 But it's even harder not to love. Ba, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Ini satu contoh dari video. Kita lihat bagaimana seorang anak ingin keluar dari persekutuan keluarga. Karena dia sudah merasa besar. Dia sudah merasa dewasa. Dia ingin bergaul dengan teman-temannya dengan pilihannya yang tadi. Dia tidak taat dengan firman, berarti dia tidak bijak. Ya, akhirnya dia berbuat salah, pulang tengah malam dan sembarang, dan dia berani melawan orang tuanya. Dia merasa orang tua kita udah kolot, ketinggalan. Saya tidak perlu bersekutu dalam keluarga ini. Tapi kejadian apa? Naas saudara, dia kena jatuh dari pekerjaannya dan patah kakinya. Dan frustasi. Tapi namanya, akhirnya apa saudara? Seorang tua, ya, orang tuanya dengan kekuatan hati yang kuat, hati yang gembira, ingin membantu kembalikan dengan ketulusan hatinya, memperkokoh kembali persatuan keluarganya, ada dampak saudara. Anak itu dikasih lagi motivasi, dikasih lagi, dan dia merasakan berkat dari namanya persekutuan keluarga. Ya, sehingga dia kembali lagi, bisa kembali, dan dia pulih, jiwanya pulih, meskipun kakinya mungkin tidak seperti semula saudara. Tapi di situ ada dampak. Bagaimana Tuhan berkata, jemaat mula-mula taat dalam persekutuan, itu penting saudara. Ya, akan ada dampak. Keluarga kita, seorang bapak, ayo kita ajarkan persekutuan dalam keluarga kita. Seorang ibu, ayo dorong anak-anak kita bersekutu. Dan anak-anak, biarkan hatimu, biarkan pikiranmu untuk tetap bersekutu dalam keluarga. Jangan kau berani berpikir bahwa kau sudah besar, kau tidak pantas lagi dididik anak orang tuamu. Karena persekutuan itu penting dan ketaatan kita dalam persekutuan itu penting. Saya akan tutup dalam satu kesaksian saudara. Kemarin, kira-kira 1 bulan yang lalu, saya masih di Kendari. Saya dapat telepon dari Andre, anak saya. Dia bilang dia ada project. Dia ada project Pak. Oh iya, project apa? Tapi ini setelah mati nih Pak. Banyak masalah. Oke. Dia biasanya, anak saya ini sudah merasa dewasa. Dia lebih senang usaha sendiri, kerjain sendiri, putusin sendiri. Mau rugi terserah gitu loh. Ya. Nah, di situ saya sebenarnya hati saya pengen saya bersekutu dengan dia, tapi dia tidak memberikan diri karena merasa saya lepas. Tapi one day, suatu hari dia telepon saya. Itu pun tengah pagi sudah. Saya kaget, loh, kok bisa dia? Dan dia bilang ada pekerjaan. Akhirnya saya pandu. Kamu begini nih, kamu begini. Saya cuma ajarkan juga tadi firman Tuhan. Kau pintar nak, kau sekolah sudah di Singapura, kau pintar. Tapi untuk bijak kamu belum. Kenapa untuk bijak belum? Karena kamu belum pengalaman. Yang sudah pengalaman bapakmu, jadi bisa kasih tahu. Karena saya pengalaman, saya kasih tahu di sini ada Pak. Jadi saya kasih firman-firman juga. Tetap percaya bahwa ini kalau Tuhan kasih pasti bisa. Ya, singkat cerita saudara, saya banyak komunikasi terus dengan dia. Di luar kebiasaan, biasanya tidak mau.
Hari ini kita telepon, saya sampai jam 4 pagi tunggu karena Kendari beda 1 jam. Jam 4 pagi saya tunggu telepon dia. 6 hari saya tidak tidur. Karena dia ada masalah yang cukup pelik. Tapi saya tetap kuatkan. Karena kita butuh persekutuan. Bapak dan anak. Amin saudara. Seorang bapak dengan anak terus berkomunikasi. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan tentu saya sampai berdoa, saya juga berpuasa. Saya ajak dia berpuasa, ayo kita puasa. Kita berdoa. Itulah kesempatan kita bersekutu. Amin saudara. Singkat cerita, dengan begitu banyak masalah, dia sekarang tahu Tuhan itu baik. Amin saudara. Karena saya sampai bilang, Pak tunggu Pak, saya punya masalah keluarga dulu yang saya harus tahan. Saya harus fokus sama dia. Karena saya mesti menangkan jiwanya. Menangkan pikirannya, dan dia konsep hidupnya harus saya balik. Bahwa tidak bisa, biarpun kau sudah dewasa, kau keluar dari namanya persekutuan itu. Ya, akhir singkat cerita saudara, minggu lalu sudah selesai. Berakhir baik. Itu karena berkat Tuhan. Dan dari apa? Saya percaya, nak, ingat, itulah persekutuan. Saya bilang ke dia. Kedua, Tuhan kasih kamu jadi anak saya bukan sesuatu yang namanya tidak dalam rencana Tuhan. Kebetulan bukan juga. Bisa jadi anak saya Anto, saya nggak tahu. Tapi kenapa jadi Andre? Dan kebetulan Tuhan sudah pasangkan. Saya bilang, kalau kamu cari pasangan yang berbeda, kamu itu bodoh namanya. Tidak bijak, ya. Ini pasanganmu, karena Tuhan sudah siapin semua. Dari kecil saya yang pangku kamu, yang sampai hari ini saya punya tugas. Harus besarkan kamu, sampai kamu benar. Karena itu tugas saya, sebagai bapakmu. Ya. Dan itu yang terus kami berkomunikasi saudara. Dan tentu dia tidak sempurna, saya tahu. Tapi saya percaya, ada Allah Tuhan kita. Kalau persekutuan kita ada, amin saudara. Dan kita tekun dalam bersekutu dalam keluarga kita. Pasti ada mujizat Tuhan juga terjadi. Dampak itu pasti ada. Amin saudara. Dan saya kaget kemarin, Pak, terus gimana hasilnya nih? Dari hasilnya, nanti saya bagi papa. Enggak usah. Saya enggak mau. Mama, ya terserah. Andre, saya lah, boleh. Papa, mau? No. Gengsi saudara. Tapi yang saya senang, Andre mau perpeluan. Oh bagus, sini perpeluan sini, Papa atur. Ya. Terus Andre mau CSR, bagus itu. Ya. Jadi saya senang, saudara. Saya bahagia. Karena dampak dari satu pekerjaan ini. Amin, saudara. Tentu ini terus berjalan. Kamu masih muda, perjalanan masih panjang. Ya. Tapi setiap cerita, disitulah kamu harus ambil kesimpulan dengan melihat firman Tuhan, saudara. Karena disitulah kamu jadi bijaksana. Amin, saudara. Kalau kau tidak keluar dari ini, saudara tidak hanya cuma dapat pintar, saudara cuma bisa kuat, saudara cuma bisa hebat, tapi saudara tidak tahu maknanya hidup saudara. Amin saudara. Bertekun dengan pengajaran itu penting. Dan kedua, bertekun memberi juga penting. Karena kita hidup dengan satu tujuan, supaya orang lain yang kita kasih itu mengerti bahwa ada Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita ini semua. Amin saudara. Dan yang ketiga, jangan pernah kita mempermasalahkan dengan persatuan. Justru itu yang harus kita lakukan. Persekutuan kita tidak boleh hilang. Dan kita harus tekuni terus menerus. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput kita. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian bersama keluarga Tuhan. Langit dan bumi
Mari kita saudara yang hari ini menonton untuk bergandengan tangan satu keluarga. Jangan lepaskan. Kalau saudara dengan jalan ada marah hati, iri, kemarahan yang saudara simpan, lepaskan hari ini. Karena Tuhan ingin kita tekun dalam persekutuan dalam keluarga kita. Amin Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbuat, mengambil bagian dalam setiap persekutuan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Di mana kami Tuhan, Engkau ajar kami untuk tekun Tuhan dalam pengajaran-Mu. Supaya kami juga tekun dalam memberi Tuhan. Dan kami juga tekun dalam persekutuan kami Tuhan. Kami menjadi satu tujuan Tuhan, mempunyai satu tujuan yang sama Tuhan satu sama lain. Keluarga kami menjadi satu tujuan yang sama Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi kami. Engkau tahu kelemahan kami Tuhan. Engkau akan melawat kami satu persatu. Kami tahu Tuhan, kami lemah tapi Roh-Mu kuat Tuhan untuk membantu kami dalam mengarungi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka, tutup bungkus kami semua dalam satu persatuan Tuhan. Dalam satu kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga suat kami Tuhan terus bersuka cita. Terus Tuhan kami berdampak bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih yang berada di rumah diberkati dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Sandrianto. Jadwal tertunda karena memang tertunda di Kendari 3 bulan lamanya ya Pak ya. Oke, baik. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelum kita akhiri ibadah kita bersama-sama, saudara yang diberkati dengan pelayanan Gereja Betel Indonesia, Taman Permata dan Sentra Karawaci bisa memberikan persembahan melalui OVO maupun melalui rekening BCA yang sudah tertera di layar saudara. Dan kita akan bersama-sama terus berdoa untuk setiap hari bagi pemerintahan dan bangsa kita supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan saya percaya sebentar lagi kita akan bersama-sama. Kita terus berdoa, ya kita bersyukur yang disembuhkan semakin banyak. Dan perkembangan semakin membaik. Namun tetap sabar. Sebentar lagi, saya percaya sebentar lagi akan ada informasi dan pemberitahuan kepada saudara. Sehingga kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah di gereja kita. Walaupun dengan protokol kesehatan dan dengan mungkin ya pembatasan-pembatasan yang ada. Karena itu umat Tuhan, siapkan dirimu, baik saudara yang nanti bisa ikut ibadah maupun yang tidak, kita tetap ibadah secara live maupun ada yang bersama-sama di gereja. Karena ruangan ini terlalu kecil dan kita akan jaga jarak sehingga semuanya bisa menikmati ibadah. Baik, saya kira tidak ada hal yang lain, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Kami ini adalah keluarga Allah. Karena itu kami harus bersama-sama tetap memiliki ketekunan, bertekun di dalam pengajaran firman-Mu. Karena itu kekuatan dan itulah sumber kebijaksanaan kami. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Kami boleh Engkau ajarkan untuk bertekun dalam memberi. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Maka ini saatnya hidup kami bisa dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh bertekun dalam persekutuan. Kami boleh saling peduli satu dengan yang lain. Kami boleh saling berbagi. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada dalam persatuan, unity, persekutuan, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, rumah tangga, usaha dan pekerjaannya. Dan Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang melayani pada Tuhan pagi hari ini. Engkau memberkati mereka, pemusik, worship leader, singers, multimedia. Semua kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Engkau lawat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga Engkau pulihkan.
dan yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, usaha, keuangan. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung Tuhan, pemerintah kami, bangsa kami, negeri ini Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia akan dibangkitkan, Indonesia akan dipulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada banyak orang kudus berdoa untuk negeri ini, sehingga Engkau Tuhan matamu tertuju atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami dari presiden, wakil presiden. Oh Tuhan, para kepala-kepala daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah, aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, TNI, dan juga Satgas Tuhan, gugus tugas Tuhan untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Engkau memberkati dan melindungi mereka dengan imunitas yang tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau pertemukan kembali di ibadah yang akan datang dengan disertai perjamuan kudus, sehingga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan akhiri ibadah kami. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandungan hasil usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah pada waktu engkau keluar. Diberkatilah pada waktu engkau masuk. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Engkau akan dilindungi dari segala sakit, penyakit, virus dan mara bahaya serta hal-hal yang jahat. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, perbendaharaanmu penuh dengan melimpah. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini. Engkau lakukan dengan setia. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat, katakan amin. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus, dan tetap di rumah saja.